Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat jiwa yang sedang mencari cahaya. Di ruang sunyi ini, izinkan saya berbagi bisikan yang mungkin bisa mengetuk pintu hati kita bersama. Setiap dari kita pasti pernah merasa hampa, pernah merasa ada yang hilang, seolah ada rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Kalimat agung la ilaha illallah bukan hanya sekadar lafaz, melainkan kunci untuk membuka mata batin yang telah lama tertutup oleh debu dunia. Hari ini, mari kita melangkah perlahan, dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang jernih, seakan kita sedang menempuh perjalanan ke dalam diri sendiri. Saya ingin mengajak Anda untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga merasakan setiap kata yang akan kita telusuri. Sebab, siapa tahu, melalui kalimat ini, Allah membuka tabir yang selama ini menghalangi pandangan batin kita. Dan sebelum kita mulai lebih dalam, saya ingin bertanya pada Anda, apa arti la ilaha illallah bagi hati Anda? Bukan hanya bagi lisan? Tulis jawaban Anda di kolom komentar, karena mungkin pengalaman Anda akan menjadi cahaya bagi jiwa lain yang juga sedang mencari jalan pulang. Bab 1, bisikan pertama dari kalimat abadi. Ada sebuah kalimat yang selama ribuan tahun bergema di langit, di bumi, bahkan di dalam darah manusia, namun seringkali kita tidak benar-benar menyadari kedalamannya. Kalimat itu begitu singkat, begitu ringan di bibir, namun ia menyimpan rahasia yang bisa mengguncang alam semesta. La ilaha illallah. Hanya 4 kata, tetapi di baliknya tersimpan sebuah gerbang menuju dunia batin yang selama ini tertutup rapat. Jika engkau benar-benar mau mendengarkan, bukan dengan telinga, melainkan dengan hatimu, kalimat ini akan berbisik perlahan, seolah memanggilmu untuk memasuki ruang yang tidak pernah engkau jamah sebelumnya. Sebuah ruang kesadaran yang asing, namun begitu akrab. Ruang yang membuatmu bertanya-tanya, siapa sebenarnya dirimu dan siapa yang selama ini engkau sembah? Bayangkan engkau berdiri di tengah malam ketika semua manusia tertidur, ketika kota sunyi dan hanya bintang yang bersinar redup di langit hitam. Pada saat itulah, ketika dunia berhenti berisik, engkau mungkin bisa mendengar gema samar yang seolah datang dari dalam dirimu sendiri. La ilaha illallah. Kalimat ini bukan sekadar doa, bukan pula sekadar syiar. Ia adalah denyut nadi yang membuat jiwa tetap hidup. Ia hadir di antara napas, di antara degup jantung, di antara pikiran yang kadang bingung mencari arah. Bukankah aneh, sesuatu yang begitu sering kita ucapkan ternyata lebih banyak kita biarkan menjadi rutinitas, padahal di dalamnya ada rahasia yang bisa membakar kabut di depan mata batin. Sungguh, banyak orang mengucapkan kalimat ini setiap hari, tapi hanya sedikit yang benar-benar mendengar suaranya. Sebab kalimat ini bukan sekadar bunyi yang keluar dari lidah, melainkan getaran yang merambat ke dalam jiwa. Setiap hurufnya adalah palu yang mengetuk dinding tebal yang kita bangun sendiri. Dinding dari kesombongan, ketakutan, keserakahan, dan cinta berlebihan pada dunia. Dan ketika palu itu menghantam, kita mulai merasakan retakan kecil. Dari retakan itulah, cahaya yang tidak pernah kita lihat sebelumnya menyelinap masuk, perlahan menyingkap tirai yang telah lama menutupi pandangan batin. Namun cahaya itu bukan cahaya biasa. Ia bukan cahaya lampu, bukan pula cahaya matahari. Ia adalah cahaya yang tidak bisa ditangkap mata, tetapi bisa dirasakan oleh hati yang pasrah. Cahaya yang membawa kesadaran bahwa semua yang kita kejar hanyalah bayangan semu, fata morgana yang akan lenyap ketika kita sampai pada ujung jalan. Pada saat itulah, engkau akan mulai merasakan bahwa kalimat ini bukan sekadar seruan agama, melainkan seruan jiwa. Ia seperti suara yang sudah lama hilang, lalu tiba-tiba kembali memanggil, "Pulanglah, pulanglah." Pertanyaannya adalah, apakah engkau siap menjawab panggilan itu? Sebab setiap orang yang benar-benar memahami kalimat ini tidak akan pernah sama lagi. Dunia mereka akan berguncang, arah hidup mereka akan berubah, dan cara mereka memandang segala sesuatu akan sepenuhnya berbeda. Inilah bisikan pertama dari kalimat abadi. Sebuah undangan misterius menuju kedalaman yang mungkin menakutkan namun sekaligus menenteramkan. Dan disinilah perjalanan batin itu dimulai,
Perjalanan menyingkap satu makna tersembunyi yang mampu membuka mata batin. Menyingkap kebenaran yang selama ini hanya kita dengar, tetapi belum pernah benar-benar kita lihat. Bab 2, rahasia terselubung dalam kata la. Di balik kalimat tauhid, ada satu kata yang tampak sederhana, tetapi sesungguhnya ia adalah gerbang pertama yang memisahkan mereka yang hanya mengucap dengan bibir, dengan mereka yang benar-benar menembus kedalaman makna. Kata itu adalah la, penafian, penolakan, pengingkaran. Tetapi jangan keliru, penolakan ini bukan sekadar menolak sesuatu di luar, melainkan penghancuran di dalam. La seakan memaksa kita untuk mengosongkan seluruh isi wadah batin yang selama ini penuh dengan berbagai ilusi. Harta, jabatan, kekuatan, bahkan diri kita sendiri, semuanya dihantam habis tanpa sisa. Dan di sanalah misteri dimulai. Hanya yang berani masuk ke dalam kehampaan, inilah yang akan menemukan makna sejati tauhid. Bayangkan engkau berdiri di padang pasir tanpa ujung. Di depanmu tidak ada apa-apa, hanya hamparan kosong yang menelan pandangan. Di titik itulah engkau merasakan betapa rapuhnya segala yang engkau miliki. Semua bangunan ego, semua sandaran dunia, tiba-tiba runtuh tanpa daya. La adalah padang kosong itu, tempat di mana engkau kehilangan semua pegangan, dan satu-satunya pilihan hanyalah berjalan ke dalam ketidakpastian. Tetapi anehnya, dari kehampaan itu justru muncul ketenangan yang tak pernah engkau rasakan sebelumnya. Seakan-akan la tidak sedang menolakmu, melainkan sedang membebaskanmu. Bukankah kita sering merasa aman karena sesuatu yang fana? Kita merasa kuat karena harta, kita merasa berarti karena pujian, kita merasa berharga karena kedudukan. Namun semua itu hanyalah bayangan yang bisa hilang kapan saja. Dan ketika Allah hadir, ia menghancurkan semua sandaran itu. Ia berkata dengan tegas, tidak ada kekuatan dalam harta, tidak ada makna dalam pujian, tidak ada ketetapan dalam kedudukan. Semuanya akan luruh. Hanya dengan kehancuran itulah engkau bisa benar-benar melihat siapa yang selama ini memeliharamu, siapa yang sebenarnya berkuasa. Namun ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada kehilangan dunia, kehilangan dirimu sendiri. La menuntutmu untuk menolak bukan hanya dunia, tetapi juga ego yang selama ini kau pelihara dengan penuh cinta. Kau harus berani berkata tidak pada aku yang ingin dipuji, aku yang ingin menguasai, aku yang ingin diingat. Penafian ini adalah luka terdalam, sebab manusia tidak pernah rela mengubur dirinya sendiri. Tetapi justru disitulah rahasia terbesar tersembunyi. Ketika aku lenyap, maka barulah cahaya bisa masuk. Dan tanpa lenyapnya aku, tidak akan pernah ada ruang bagi dia. Maka jangan heran jika kata la adalah ujian pertama sekaligus pintu terbesar. Sebab sebelum engkau melangkah ke ilallah, engkau harus berani masuk ke dalam kehampaan la. Sebelum engkau bisa melihat cahaya, engkau harus berani menatap gelap. Dan sebelum engkau bisa menemukan kebenaran, engkau harus berani kehilangan semua yang palsu. Inilah rahasia yang sering kali terlewatkan, bahwa kalimat tauhid tidak dimulai dengan afirmasi, tetapi dengan penolakan. Tidak dengan mengisi, tetapi dengan mengosongkan. Tidak dengan menambah, tetapi dengan menghancurkan. Dan hanya jiwa yang berani melewati pintu kehampaan inilah yang akhirnya akan melihat pintu cahaya terbuka. Bab 3, cahaya yang muncul dari ilallah. Setelah melewati gerbang kehampaan la, perjalanan ini tidak berhenti pada kekosongan. Sebab di balik kegelapan penafian, muncul cahaya penyaksian, ilallah. Inilah jawaban dari kehampaan. Inilah isi dari wadah yang telah dikosongkan. Jika la adalah penghancuran segala ilusi, maka ilallah adalah penyingkapan kebenaran. Ia bukan sekadar pengakuan, melainkan penyaksian batin yang mengguncang. Seolah-olah seseorang menyingkap tabir tebal, dan di balik tabir itu terhampar cahaya yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Illallah bukan sekadar mengakui adanya Tuhan, tetapi menyadari, merasakan, bahkan menyaksikan dengan hati bahwa hanya Dia yang nyata. Bayangkan engkau berdiri di sebuah ruangan gelap total, tanpa sedikit pun cahaya. Lalu tiba-tiba ada secercah cahaya menembus celah kecil. Cahaya itu mula-mula redup, namun perlahan semakin terang,
hingga memenuhi ruangan. Begitulah illallah bekerja dalam batin manusia. Ia menembus kegelapan yang ditinggalkan oleh La, lalu mengisi ruang kosong itu dengan nur ilahi. Dan cahaya ini bukan sekadar penerangan, tetapi sebuah energi yang mampu mengubah cara pandang. Tiba-tiba, sesuatu yang dulunya terasa penting menjadi remeh, dan sesuatu yang dulunya tak terlihat kini menjadi pusat segalanya. Ilallah adalah titik balik. Disinilah seseorang berhenti bergantung pada apapun selain Allah. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai pusat kekuatan, tidak lagi menuhankan manusia, tidak lagi meletakkan harapan pada yang fana. Ia hanya menyandarkan diri pada satu sumber, Allah. Namun yang paling misterius adalah bagaimana penyaksian ini terjadi. Ia tidak datang dengan logika semata, tidak bisa dipaksa dengan kata-kata, melainkan hadir sebagai pengalaman batin. Hanya jiwa yang telah dilepaskan dari ilusi La yang mampu benar-benar menyaksikan ilallah. Ada sebuah rahasia besar di balik kalimat ini. Semakin dalam seseorang menyaksikan ilallah, semakin ia merasa kecil, rapuh, dan tidak berarti. Tetapi anehnya, justru disitulah ia menemukan kekuatan yang tak terbatas. Sebab ketika dirinya lenyap, yang tinggal hanyalah dia. Dan ketika hanya dia yang tinggal, maka tidak ada lagi yang bisa menggetarkan hati. Rasa takut sirna, rasa gelisah lenyap, sebab seluruh alam semesta hanyalah bayangan dari satu cahaya, Allah semata. Inilah makna terdalam dari tauhid, menyadari bahwa semua yang kita lihat hanyalah cermin, dan yang nyata hanyalah wajahnya. Namun pertanyaannya, beranikah kita benar-benar hidup dalam cahaya itu? Sebab menyaksikan ilallah berarti melepaskan semua ketergantungan yang selama ini kita jadikan pegangan. Itu berarti berjalan sendirian dalam cahaya yang mungkin membutakan, namun sekaligus menenteramkan. Inilah misteri penyaksian. Semakin engkau masuk ke dalamnya, semakin engkau sadar bahwa tidak ada apa-apa selain Dia. Dan di titik itu, mata batinmu mulai terbuka. Apa yang dulu samar kini menjadi jelas, apa yang dulu menakutkan kini menjadi indah. Itulah cahaya pertama dari ilallah yang menyinari jiwa. Bab 4. Kebangkitan batin dari cahaya tauhid. Setelah menyaksikan cahaya ilallah, jiwa tidak lagi sama. Ada sesuatu yang bangkit dari dalam, sesuatu yang sebelumnya tertidur pula selama bertahun-tahun. Kebangkitan batin ini bukan sekadar perubahan emosi atau pikiran, melainkan pergeseran seluruh pusat kesadaran. Jika sebelumnya engkau merasa hidup untuk dunia, maka setelah cahaya itu masuk, dunia terasa mengecil, sementara dirimu terbawa menuju cakrawala yang lebih luas. Kebangkitan ini seperti terlahir kembali, bukan kelahiran jasad, melainkan kelahiran jiwa. Sebuah kelahiran yang membuatmu melihat realitas dengan mata yang berbeda. Bayangkan seekor kupu-kupu yang baru keluar dari kepompong. Selama ini ia merasa dunia hanya sebatas ruang gelap yang sempit, tetapi begitu ia keluar, ia menemukan langit terbuka lebar. Begitulah jiwa ketika bangkit dari kegelapan. Selama ini kita merasa terikat pada rutinitas, pada nafsu, pada dunia. Tetapi begitu cahaya tauhid masuk, kita sadar bahwa semua itu hanyalah kepompong yang mengekang. Jiwa pun mulai mengepakkan sayapnya, terbang ke arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan setiap kepakan itu membawa rasa bebas yang semakin dalam. Rasa bebas yang tidak mungkin bisa diberikan oleh harta, kedudukan, atau manusia. Namun kebangkitan batin ini bukanlah sesuatu yang ringan. Ia seringkali diiringi dengan rasa kehilangan yang menyakitkan. Sebab ketika mata batin terbuka, engkau akan menyadari bahwa banyak hal yang selama ini engkau cintai hanyalah bayangan rapuh. Betapa banyak janji yang ternyata kosong, betapa banyak cinta yang ternyata semu, betapa banyak harapan yang ternyata hampa. Dan di titik ini, jiwa akan merasa guncang. Tetapi ketahuilah, justru guncangan inilah tanda bahwa kebangkitan itu nyata. Tidak ada jiwa yang bangkit tanpa merasakan perihnya melepaskan. Sebagaimana tidak ada bayi yang lahir tanpa tangisan. Di balik tangisan itu, ada rasa yang tak tergambarkan. Rasa damai yang aneh, rasa tenang yang asing. Seakan-akan engkau menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Itulah tanda bahwa hatimu sedang dibimbing menuju asalnya. Kebangkitan batin bukan berarti engkau tiba-tiba menjadi sempurna, melainkan engkau mulai sadar bahwa selama ini engkau hidup dalam tidur panjang. Dan ketika kesadaran itu muncul, engkau mulai berjalan,
pelan tapi pasti, menuju satu cahaya yang sama sekali tidak pernah padam. Kebangkitan batin inilah yang membuat seorang hamba benar-benar berubah. Bukan lagi terikat pada dunia, bukan lagi diperbudak oleh ego, melainkan dipimpin oleh cahaya yang membimbing setiap langkah. Dan inilah misterinya, semakin engkau bangkit, semakin engkau merasa rendah, semakin engkau berjalan, semakin engkau sadar bahwa tidak ada daya selain Allah. Inilah rahasia besar dari kebangkitan batin. Ia bukan tentang menjadi lebih tinggi dari manusia lain, tetapi tentang semakin lenyapnya dirimu di hadapan Yang Maha Ada. Dan hanya dengan lenyapnya diri itulah kebangkitan sejati menemukan maknanya. Bab 5. Rahasia diri yang tersembunyi di balik tauhid. Setelah cahaya ilallah membangkitkan jiwa, ada satu pertanyaan besar yang tiba-tiba menyeruak. Siapa sebenarnya dirimu? Selama ini kita hidup dengan sebuah identitas yang kita bangun sendiri. Nama, pekerjaan, status, bahkan cerita masa lalu yang kita genggam erat. Kita merasa itulah diri kita. Namun ketika tauhid mulai menyingkap tirainya, engkau akan mendapati bahwa semua identitas itu hanyalah lapisan luar, ibarat pakaian yang suatu saat akan engkau lepaskan. Rahasia besar tersembunyi di baliknya, bahwa dirimu yang sejati bukanlah tubuh, bukan pula pikiran, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang selalu terhubung dengannya sejak awal. Bayangkan engkau berdiri di depan cermin. Apa yang engkau lihat? Wajah, bentuk tubuh, pakaian, bahkan senyum yang engkau buat. Tetapi apakah itu benar-benar dirimu? Cermin hanya memantulkan bayangan, bukan hakikat. Begitu pula dunia ini, ia hanyalah cermin yang memantulkan sesuatu yang lebih hakiki. Dan rahasianya, bayangan itu akan pudar, tubuh ini akan hilang, namun yang sejati akan tetap ada. Disinilah tauhid berbisik pelan. Jangan terjebak pada bayangan, karena dirimu yang sejati hanyalah sesuatu yang berada di bawah cahaya Allah. La ilaha illallah bukan hanya kalimat yang menegaskan keesaan Allah, tetapi juga kalimat yang menyadarkan manusia akan identitas sejatinya. Betapa banyak orang yang merasa dirinya besar karena jabatan, namun ketika jabatan itu hilang, ia runtuh. Betapa banyak orang yang merasa dirinya berarti karena dicintai, namun ketika cinta itu pergi, ia hancur. Semua itu hanyalah identitas semu. Diri yang sejati tidak tergantung pada apapun, sebab ia bersumber darinya. Inilah rahasia yang hanya bisa disingkap oleh mata batin, bukan oleh akal semata. Tetapi untuk sampai pada kesadaran itu, engkau harus berani menghadapinya. Bahwa dirimu yang selama ini engkau banggakan, bukanlah dirimu yang sesungguhnya. Ia hanyalah topeng, dan topeng itu harus dilepaskan satu persatu. Terkadang proses ini terasa menakutkan, sebab kita begitu terbiasa dengan topeng-topeng itu. Kita takut kehilangan, takut kosong, takut tidak dikenal. Namun justru dengan kehilangan semua itu, engkau akan menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Dirimu yang sejati, yang selama ini bersembunyi di balik lapisan ilusi. Dan ketika engkau mulai mengenali dirimu yang sejati, maka barulah engkau benar-benar mengenal Allah. Bukankah Nabi pernah bersabda, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Rahasia ini bukan sekadar kata indah, melainkan kenyataan batin yang hanya bisa dicapai dengan cahaya tauhid. Semakin engkau mengenal siapa dirimu yang sejati, semakin engkau sadar bahwa engkau bukan siapa-siapa. Dan semakin engkau sadar bahwa engkau bukan siapa-siapa, semakin jelaslah bahwa yang ada hanyalah Dia. Inilah rahasia diri yang tersembunyi di balik kalimat tauhid. Rahasia yang mampu membakar semua tirai ilusi, hingga yang tersisa hanyalah keheningan abadi bersama Allah. Bab 6. Menembus gelapnya ego menuju cahaya. Setelah menyadari bahwa diri sejati tersembunyi di balik lapisan ilusi, tibalah saatnya menyingkap penghalang terbesar yang membutakan manusia, ego. Ego adalah tirai yang paling tebal, benteng yang paling keras, sekaligus jerat yang paling licik. Ia bukan musuh di luar, melainkan musuh di dalam yang menyamar menjadi dirimu sendiri. Ego berbisik pelan, aku ini penting, aku ini pusat dunia, aku ini yang utama. Dan banyak manusia terperangkap dalam bisikan itu, hingga lupa bahwa hakikat dirinya hanyalah hamba.
Untuk itu, perjalanan tauhid adalah perjalanan menembus gelapnya ego, membongkar kedoknya, dan menyinari ruang gelap itu dengan cahaya La ilaha illallah. Bayangkan sebuah ruangan yang penuh cermin. Setiap kali engkau melangkah, engkau hanya melihat dirimu sendiri, dari berbagai sudut, dari berbagai pantulan. Lama-lama engkau percaya bahwa itulah dunia. Hanya dirimu, hanya aku. Itulah yang dilakukan ego. Ia menutup matamu dari realitas sejati dengan memantulkan dirimu berulang-ulang, hingga engkau lupa ada sesuatu di balik cermin itu. Dan semakin engkau mengejar pantulan itu, semakin jauh engkau dari cahaya. Inilah mengapa perjalanan menembus ego adalah perjalanan yang paling berat, karena engkau melawan sesuatu yang selama ini engkau anggap sebagai dirimu sendiri. Ego selalu menuntut, ingin dipuji, ingin dipandang, ingin dianggap ada. Ia ingin menguasai, ingin merasa aman, ingin menjadi pusat. Padahal semua itu hanyalah ilusi. Tidak ada keamanan selain dari Allah, tidak ada kekuatan selain dari Allah, tidak ada keberadaan selain dari Allah. Tetapi betapa seringnya manusia rela melakukan apa saja demi memuaskan ego itu. Mereka berlomba-lomba mengumpulkan pujian, meraih kekuasaan, mengejar pengakuan, padahal semuanya akan hancur. Dan ironisnya, semakin ego itu diberi makan, semakin lapar ia jadinya. Ego tidak pernah kenyang dan hanya dengan cahaya tauhid ia bisa dihancurkan. La ilaha illallah adalah pedang yang memotong leher ego. Dengan la, engkau menolak semua klaim palsu ego. Dan dengan ilallah, engkau menyerahkan dirimu kepada yang maha ada. Semakin kalimat ini hidup dalam batin, semakin rapuhlah benteng ego. Tetapi jangan salah, ego tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan memberontak, ia akan membuatmu ragu, ia akan membuatmu marah, ia akan menjeratmu dengan rasa takut kehilangan. Hanya jiwa yang berani yang mampu menembus semua gelap itu. Sebab semakin dalam engkau melangkah, semakin terang cahaya yang menanti di ujung jalan. Dan inilah misterinya, ketika ego akhirnya runtuh, engkau akan merasakan sebuah kelegaan yang tak pernah engkau bayangkan. Tiba-tiba dunia terasa ringan, seolah-olah beban besar yang selama ini menindihmu telah diangkat. Tidak ada lagi kebutuhan untuk membuktikan diri, tidak ada lagi ketakutan untuk diabaikan, tidak ada lagi kecemasan untuk kehilangan. Yang ada hanyalah keheningan yang penuh cahaya. Dan di titik itulah, engkau akan menyadari sesuatu yang sangat dalam, bahwa menembus ego bukanlah tentang menghancurkan dirimu, melainkan tentang menemukan dirimu yang sejati, dirimu yang hanya ada dalam genggaman Allah. Bab 7, Rahasia Keheningan dan Suara Batin. Ketika ego runtuh, dunia yang tadinya riuh mendadak menjadi hening. Hening bukan berarti tidak ada suara, tetapi hening yang lebih dalam dari sekadar keheningan fisik. Ini adalah keheningan batin, keheningan yang membuatmu sadar betapa selama ini engkau telah hidup dalam kebisingan yang tak terlihat. Pikiran yang selalu berteriak, keinginan yang saling berbenturan, ambisi yang terus berdesakan, semuanya lenyap seketika. Dan dalam hening itulah, engkau mulai mendengar sesuatu yang selama ini tertutup. Suara batinmu sendiri yang sejatinya hanyalah gema dari suara ilahi. Bayangkan engkau berada di sebuah gua yang sunyi. Tidak ada cahaya, tidak ada manusia, hanya dirimu dan keheningan. Mula-mula engkau merasa takut sebab manusia terbiasa dengan kebisingan. Tanpa kebisingan, kita merasa asing. Namun perlahan dari dalam keheningan itu terdengar sesuatu. Bukan suara keras, melainkan bisikan halus yang menembus jiwa. Bisikan itu bukan berasal dari luar, melainkan dari kedalaman dirimu. Namun anehnya, engkau tahu bahwa itu bukan sepenuhnya milikmu. Seakan-akan ada sesuatu yang berbicara melalui dirimu, memanggilmu, membimbingmu, menenangkanmu. Rahasia besar dari keheningan adalah bahwa di sanalah Allah bersemayam dalam kesadaranmu. Selama dunia berisik, engkau tidak pernah bisa benar-benar mendengar. Tetapi ketika semua sunyi, engkau akan mendapati bahwa hatimu adalah ruang tempat kalimatnya bergema. La ilaha illallah bukan lagi sekadar lafaz di bibir, melainkan gema yang bergetar di dalam dada. Dan dari gema itu, lahirlah keberanian, ketenangan, serta keyakinan yang tak bisa digoyahkan oleh siapapun. Namun suara batin ini sangat halus. Ia tidak akan muncul dalam kegaduhan, tidak akan terdengar dalam kesibukan, tidak akan terbuka bagi hati yang keras.
Ia seperti aliran air yang lembut, yang hanya bisa dirasakan oleh tanah yang siap menyerapnya. Dan inilah ujian sejati. Apakah engkau mampu menjaga keheningan itu, ataukah engkau akan kembali membiarkan dunia memenuhi hatimu dengan riuh rendah? Banyak orang merindukan kedamaian, tetapi mereka menolak untuk hening. Padahal, hanya di dalam heninglah rahasia ini bisa diungkap. Keheningan batin adalah pintu rahasia menuju komunikasi terdalam dengan Allah. Ia bukan suara yang terdengar oleh telinga, melainkan getaran yang dirasakan oleh hati. Semakin engkau larut dalam hening, semakin jelaslah suara itu. Dan semakin jelas suara itu, semakin engkau sadar bahwa selama ini engkau tidak pernah sendirian. Allah selalu bersamamu, membisikkan ketenangan, menguatkan langkah, dan memanggilmu pulang kepadanya. Itulah rahasia keheningan, bukan sekadar sunyi melainkan perjumpaan. Bab 8. Menyingkap tabir dunia fana. Setelah suara batin mulai terdengar dalam keheningan, engkau akan menyadari satu hal yang mengejutkan. Dunia ini tidaklah sekuat, tidaklah seindah, dan tidaklah sepenting seperti yang selama ini kita kira. Ia hanyalah tabir, tirai yang memisahkan pandanganmu dari realitas sejati. Dunia fana ini begitu memukau, penuh warna, penuh suara, penuh janji, hingga manusia terjebak di dalamnya dan mengira inilah satu-satunya realitas. Namun, ketika mata batin terbuka, engkau mulai melihat celah di balik tabir itu. Dan dari celah itu, engkau sadar bahwa semua yang terlihat hanyalah bayangan sementara yang sejati justru tersembunyi di baliknya. Bayangkan engkau menonton pertunjukan wayang kulit. Dari kejauhan, engkau melihat tokoh-tokoh wayang bergerak, bertarung, menangis, tertawa. Engkau pun larut, terhanyut, bahkan merasa itu nyata. Namun jika engkau mendekat, engkau akan melihat bahwa semua itu hanyalah bayangan di layar. Ada dalang yang menggerakkan, ada tangan yang mengatur, ada cerita yang sudah ditentukan. Begitulah dunia ini. Kita terjebak pada bayangan, tanpa menyadari bahwa semua sudah digerakkan oleh satu kekuatan tunggal, Allah. Dan hanya dengan tauhid, engkau bisa melihat tangan sang dalang di balik layar kehidupan ini. Inilah rahasia besar yang membuat manusia seringkali terguncang ketika menyadarinya. Semua yang kita kejar hanyalah fata morgana. Kekayaan yang kita tumpuk bisa hilang sekejap, kekuasaan yang kita genggam bisa direbut kapan saja. Bahkan tubuh yang kita rawat pun suatu saat akan hancur dimakan tanah. Namun mengapa kita begitu keras mengejarnya? Karena tabir dunia fana begitu rapat, begitu menipu, hingga kita lupa bahwa tujuan sejati bukanlah di sini. Dan saat kalimat la ilaha illallah hidup dalam hatimu, tirai itu mulai terkoyak. Engkau melihat bahwa dunia hanyalah persinggahan, bukan rumah. Namun tabir dunia fana tidak hanya berupa harta, jabatan, atau kesenangan. Tabir itu juga berupa rasa takut, rasa cemas, rasa sakit, dan rasa kehilangan. Semua itu menutupi pandanganmu, membuatmu lupa bahwa di baliknya ada cahaya yang tidak pernah padam. Dan seringkali justru melalui rasa sakit dan kehilangan, itulah Allah mengoyak tabir itu. Bukankah banyak orang baru tersadar ketika diuji, baru membuka mata ketika dihantam musibah, baru mencari makna ketika dunia runtuh? Sesungguhnya, ujian adalah salah satu cara Allah membukakan celah pada tirai dunia, agar engkau bisa melihat cahaya di baliknya. Ketika engkau benar-benar menyingkap tabir dunia fana, engkau tidak lagi memandang dunia dengan cara yang sama. Engkau tidak lagi tertipu oleh gemerlapnya, tidak lagi takut pada ancamannya, dan tidak lagi terikat pada janji-janji palsunya. Engkau melihat dunia seperti sebuah panggung singkat, di mana semua tokoh akan pergi setelah perannya selesai. Dan yang tersisa hanyalah sang pemilik panggung. Inilah rahasia besar yang membuat hati menjadi ringan, bahwa semua yang terlihat hanyalah bayangan dan yang sejati hanyalah Dia. Bab 9. Perjalanan menuju penyatuan batin dengan cahaya ilahi. Ketika tabir dunia fana mulai terkoyak, jiwa menemukan dirinya berdiri di persimpangan yang sunyi. Di satu sisi ada jejak lama, dunia, ego, dan segala yang semu. Di sisi lain ada cahaya yang memanggil dengan lembut namun kuat. Cahaya yang tidak pernah padam, cahaya ilahi. Perjalanan menuju cahaya ini bukanlah sekadar perjalanan pengetahuan, melainkan perjalanan penyatuan batin.
Bukan tubuh yang melangkah, bukan pikiran yang berpikir, tetapi hati yang berjalan mendekat dan larut dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Bayangkan tetes air yang jatuh ke dalam lautan. Saat masih menjadi tetes, ia merasa terpisah, merasa kecil, merasa rapuh. Namun begitu ia menyatu dengan lautan, ia tidak lagi sekadar tetes. Ia menjadi bagian dari samudera tanpa batas. Begitu pula jiwa ketika menyatu dengan cahaya ilahi. Ia tidak hilang, tetapi ia larut. Ia tidak lenyap, tetapi ia menemukan keberadaannya yang sejati. Dalam penyatuan itu tidak ada lagi aku yang terpisah, sebab yang ada hanyalah satu kesadaran, bahwa semuanya berasal dari Allah dan kepadanya semuanya kembali. Namun perjalanan menuju penyatuan ini tidak mudah. Ia menuntut keberanian untuk terus melepaskan, keberanian untuk tidak lagi berpaut pada apapun selain Allah. Kadang jiwa diuji dengan kesepian, kadang diuji dengan kehilangan, kadang diuji dengan jalan yang tampak gelap tanpa cahaya. Tetapi sesungguhnya, semua itu hanyalah proses pembersihan. Semakin banyak lapisan yang terkelupas, semakin murni jiwa itu, semakin jernih ia menyerap cahaya. Hingga pada akhirnya tidak ada lagi jarak antara hamba dan Tuhannya. Yang ada hanyalah kedekatan yang begitu intim, begitu sunyi, tetapi penuh dengan ketenangan. Penyatuan batin dengan cahaya ilahi adalah pengalaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia bukan sekadar rasa damai, bukan sekadar rasa tenang, melainkan kesadaran yang membuatmu melihat segalanya sebagai pantulannya. Engkau melihat manusia, tetapi engkau melihat tangannya yang bekerja. Engkau mendengar suara, tetapi engkau mendengar bisikannya yang membimbing. Engkau menyaksikan peristiwa, tetapi engkau tahu bahwa semua itu hanyalah skenario yang ditulis olehnya. Dan di titik itu, dunia tidak lagi menakutkan, sebab engkau tahu siapa dalang di balik semua cerita. Inilah misteri besar yang jarang dijamah manusia. Penyatuan batin dengan cahaya ilahi tidak membuatmu lari dari dunia, tetapi membuatmu hidup di dunia dengan pandangan yang baru. Engkau tetap makan, tetap tidur, tetap berinteraksi, tetapi hatimu tidak lagi terikat. Engkau berada di dunia, tetapi dunia tidak lagi berada di dalam hatimu. Dan hanya dalam keadaan inilah, kalimat La ilaha illallah benar-benar hidup. Sebab ia bukan lagi sekadar lafaz, bukan lagi sekadar pengetahuan, tetapi ia menjadi kesadaran yang meresap dalam setiap napas dan setiap detak jantungmu. Bab 10. Lenyapnya diri dalam keabadian Allah. Inilah puncak dari perjalanan panjang kalimat Tauhid, lenyapnya diri dalam keabadian Allah. Setelah melewati penafian la, penyaksian ilallah, kebangkitan batin, kehancuran ego, keheningan, dan penyingkapan tabir dunia fana, akhirnya engkau tiba pada titik di mana aku tidak lagi ada. Semua yang selama ini engkau sebut diriku meleleh, luluh, hilang dalam samudera cahaya ilahi. Namun anehnya, justru pada saat engkau hilang, engkau menemukan keberadaanmu yang sejati. Sebab hanya dengan lenyapnya aku, engkau bisa menyatu dengan Dia. Bayangkan sebuah lilin kecil yang menyala di tengah ruangan gelap. Nyala itu begitu rapuh, begitu kecil, mudah padam oleh hembusan angin. Tetapi ketika matahari terbit, cahaya lilin itu lenyap dalam cahaya yang jauh lebih besar. Apakah lilin itu hilang? Tidak. Ia hanya larut dalam terang yang melingkupinya. Begitu pula dirimu ketika masuk dalam keabadian Allah. Diri tidak hilang, tetapi ia tenggelam dalam cahaya yang lebih luas, hingga tidak ada lagi yang terlihat selain Dia. Pada titik ini, hidup menjadi sesuatu yang berbeda. Engkau tidak lagi melihat dari kacamata dunia, tidak lagi bergerak karena dorongan ego, tidak lagi takut pada kehilangan. Semua yang engkau lakukan hanyalah karena Dia. Semua yang engkau ucapkan hanyalah dengan izinnya. Semua langkahmu hanyalah mengikuti kehendaknya. Inilah keadaan fana, lenyapnya diri, dan baka kekalnya kesadaran dalam Allah. Sebuah rahasia yang tidak bisa dipelajari hanya dengan kata-kata, tetapi harus dijalani dengan penyerahan total. Namun jangan keliru, lenyapnya diri bukan berarti engkau berhenti hidup, melainkan engkau hidup dengan kehidupan yang sejati. Engkau masih ada di dunia, masih berinteraksi, masih bekerja, tetapi hatimu tidak lagi terikat pada apapun. Engkau menjadi cermin bagi cahaya Allah. Engkau menjadi saluran bagi kasih-Nya.
Engkau menjadi bukti bahwa la ilaha illallah bukan hanya kalimat tetapi napas kehidupan. Dan setiap orang yang bertemu denganmu akan merasakan ketenangan yang aneh. Sebab tanpa engkau sadari, cahaya itu mengalir melalui dirimu. Inilah rahasia terbesar dari kalimat tauhid. Ia bukan sekadar kunci surga di akhirat, tetapi kunci kebangkitan batin di dunia. Ia bukan hanya lafaz di bibir, tetapi kesadaran yang menembus inti jiwa. Dan barang siapa benar-benar memahami maknanya, ia akan melihat dunia dengan mata yang berbeda, ia akan hidup dengan hati yang terbebas, dan ia akan mati dalam pelukan cahaya abadi. Inilah puncak perjalanan, lenyapnya diri dalam keabadian Allah, di mana segala sesuatu kembali kepada satu kalimat yang sederhana, namun maha dahsyat, la ilaha illallah. Sahabat jiwa, kita telah berjalan menelusuri makna dari kalimat yang paling agung, la ilaha illallah. Namun perjalanan ini sejatinya tidak pernah berakhir, sebab setiap detak jantung adalah kesempatan untuk menyebut, merenungi, dan merasakannya lebih dalam lagi. Rahasia yang tadi terungkap hanyalah permulaan, sisanya hanya bisa engkau temukan dengan hatimu sendiri, di keheningan antara dirimu dan Allah. Jangan biarkan kalimat ini hanya tinggal di bibir, biarlah ia meresap ke dalam jiwa, hingga setiap langkah, setiap nafas, setiap harapan hanya bersandar padanya. Dan ingatlah, di balik segala misteri yang kita bahas, Allah selalu dekat, lebih dekat dari apapun yang engkau bayangkan. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengajakmu untuk berbagi. Tuliskan di kolom komentar apa arti la ilaha illallah bagi hatimu, agar cahaya ini bisa menyebar kepada saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih telah menemani perjalanan batin ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak hati yang tersentuh dan terbuka oleh kalimat tauhid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.